Nenek ini menemukan sebuah butiran emas di pegunungan. Untuk membuktikan apakah itu emas apa bukan, ia dengan cepat memanggil detektif bernama Dong Geun. Setelah Dong Geun memeriksa, dia berkata kepada nenek itu, ini adalah batu yang menguning, bukan emas. Dan mengira karena nenek sudah tua, jadi salah paham. Tapi setelah Dong Geun turun dari pegunungan, ia segera menelpon tim pendeteksi. Tidak lama kemudian, ia membawa tim pendeteksi ke tempat ditemukannya emas. Salah satu dari tim pendeteksi mengambil prode dan meneliti dengan cermat, seperti yang diharapkan Dong Geun. Ini benar-benar emas asli, dan seluruh lahan di gunung ini adalah tambang emas. Semua orang semangat dan senang. Mereka mengira akan menghasilkan banyak uang setelah ini. Saat itu tiba-tiba nenek itu muncul kembali. Dia dengan marah-marah menuduh Dong Geun berbohong. Setelah itu nenek itu memutuskan untuk turun dari gunung untuk melaporkan Dong Geun. Dong Geun berkata, tambang emas ini bukan milik siapapun. Yang menemukan terlebih dahulu berhak untuk memilikinya. Tapi nenek itu menjawab, tanah ini sudah dibeli sama mendiang anaknya. Karena merasa membuang-buang waktu, Dong Geun menyuruh rekannya untuk mengurus wanita tua ini. John Ho sangat tergiur pada tambang emas ini. John Ho tidak sengaja memicu alarm detektor. Dan pria berkacamata itu tidak sengaja mendorong nenek tua itu jatuh ke dalam jurang, lalu rekan Dong Geun turun untuk melihat kondisi nenek itu. Untungnya nenek itu masih hidup. Tapi John Ho berkata, jika kau menyelamatkan wanita tua itu, maka tambang emas ini tidak jatuh ke tangan kita. Lalu Dong Geun berniat untuk membunuh nenek itu. Dong Geun mencekik nenek itu hidup-hidup. Secara tidak kebetulan, ada kakek-kakek yang melihat kejadian itu. Kakek itu belum sempat menembak, tiba-tiba ada orang berteriak dari kejauhan. Ternyata itu cucu nenek itu yang menyandang disabilitas datang mencari neneknya. Lalu kakek itu bergegas lari turun gunung untuk menyaperi gadis itu. Dan kakek itu menyuruh gadis itu agar tidak berbicara, tetapi gadis itu tidak tahu apa-apa. Ia pikir kakek itu sedang bermain-main dengannya. Tepat mereka berdua akan pergi, dia kepergok Dong Geun. Dong Geun menyita HP kakek itu, dan Dong Geun menyuruh mereka berdua itu pergi. Tiba-tiba terdengar nenek itu minta tolong dari kejauhan, jadi Dong Geun mau tidak mau harus berkelahi dengan kakek itu, dan Dong Geun berniat untuk membunuh keduanya. Kakek itu tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia berkelahi dengan Dong Geun, rekan dari Dong Geun juga ikut menarik kakek itu, lalu gadis itu maju membantu kakek itu. Gadis itu tidak sengaja menarik pelatuk tembak dan membunuh dari salah satu tim Dong Geun. Akibat tembakan tadi, membuat semua tim dari Dong Geun tercengang, lalu kakek dan gadis itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian kakek itu merubah rute karena tim dari Dong Geun mengejar pakai senjata. Untuk melindungi gadis itu, kakek menulis sebuah catatan. Ia meminta gadis itu untuk membawa catatan turun dari gunung untuk mencari bantuan. Lalu kakek sengaja menampakkan dirinya, untuk mengecohkan tim Dong Geun, lalu kakek itu lari ke atas gunung, dan bersembunyi di balik rumput liar, tetapi Dong Geun menyadari keberadaan kakek itu, lalu Dong Geun memukul kakek itu dengan tongkat, kemudian dia meminta rekannya untuk mengambil pistol itu untuk diberikan kepada John Ho, karena dia ingin semua orang di sini harus mati karena mereka semua terlibat. Setelah selesai menjelaskan, lalu Dong Geun membawa rekannya menuruni gunung untuk mengejar gadis kecil itu. Sementara John Ho masih dalam perang batin, bisakah dia membunuh seseorang? Kemudian, dengan samar-samar kakek itu mengatakan sesuatu, lalu John Ho mendekat untuk mendengarkannya, dan saat itu kakek memukul John Ho dengan batu. Kemudian kakek mengambil pistolnya kembali, dan bergegas lari menuruni gunung. Saat ini gadis itu dikejar oleh tim Dong Geun. Bahkan mereka tidak segan-segan menembak gadis itu, salah satu dari tim Dong Geun menembak gadis itu, lalu gadis kecil itu jatuh ke tanah, kemudian tim Dong Geun bergegas maju untuk memastikan gadis itu masih hidup apakah sudah mati. Tidak lama kemudian gadis itu berdiri lagi, ternyata tembakannya meleset, hanya menggores lengannya, tiba-tiba ada tembakan lagi dari belakang, dan itu adalah si kakek itu. Lalu kakek itu segera merobohkan sisanya, orang itu ketakutan lalu mengambil jarak dan lari. Dong Geun segera memimpin rekannya untuk mengejar kakek itu, bahkan tambang emas itu belum ia dapatkan dan rekannya sudah ada yang mati. Dong Geun menjadi sangat marah. Salah satu dari rekan Dong Geun menyadari sesuatu, dia melihat sabuk yang sudah lama menggantung di pohon. Ini artinya kakek masih ada di sekitar gunung ini. Saat semua rekan Dong Geun berdiskusi, ternyata kakek itu ada di situ. Kakek menyuruh Dong Geun untuk menyerahkan HP-nya kembali. Tentu aja Dong Geun tidak menuruti itu, karena tambang akan lenyap begitu aja bila kakek melaporkannya. Lalu Dong Geun mengeluarkan pistol. Dua orang itu saling baku tembak pada saat yang sama, yang lain segera mengangkat senjata mereka, lalu kakek itu bergegas untuk melarikan diri.
Rekan Donggeun mengejar kakek itu, di dekat bebatuan, lalu kakek masukkan peluru satu persatu, dan ia menghadapi 3 rekan Donggeun. Beberapa tembakan dia luncurkan, 3 rekan Donggeun di sisi yang berlawanan tidak berani muncul, tidak ada yang tertembak selama berapa menit, sepertinya ini tidak akan berakhir jika seperti ini terus, lalu Donggeun menyuruh rekannya untuk mengepung dari samping. Kakek menyadari, ia menembakkan lalu pria itu terluka karena kena tembakan, dan kakek itu bergegas lari dari pengepungan, lalu rekan dari Donggeun yang lain menjadi cemas. Rekan Donggeun melangkah maju, telapak kakinya kepleset kepalanya lalu terbentur batu, kakek itu berhasil melarikan diri dari rekan Donggeun. 3 tim telah meninggal saat ini, dan pria ini ingin berhenti tiba-tiba, dia ditembak oleh John Ho. John Ho datang dengan kepribadian yang gila kali ini, lalu John Ho berkata, jika ada yang ingin menyerah untuk mendapatkan tambang emas ini, maka lebih baik mati. Lalu kakek membawa gadis kecil itu ke dalam tambang bobrok, setelah itu, dia kembali ke gunung pada saat ini, pihak kepolisian menerima alarm yang mengatakan ada tembakan di gunung, sejumlah polisi juga masuki gunung. Di sisi lain, Donggeun dan yang lain sedang berada di sungai, dan sebuah tembakan muncul kembali. Semua anggota telah terbunuh, lalu pria itu segera melompat ke air terjun ia mulai ketakutan. Siapa pemburu siapa pemangsa saat ini? Lalu pria itu berteriak untuk melawan kakek, terus tiba-tiba kakek muncul dari dalam air, dan menyelesaikan pemburuan sebenarnya. Kakek kembali ke tambang dengan tubuh yang lemah tiba-tiba dia didorong oleh seseorang, ternyata Donggen masih ada di sini. Saat itu gadis kecil keluar dari tambang. Kakek segera menahan kaki Donggeun dengan erat, Donggeun tidak tahan lagi, lalu dia menyelesaikan dengan satu tembakan aja. Tepat dia mau membidik gadis kecil itu tiba-tiba dia terhenti, karena ditembak polisi, lalu Donggeun mati di tempat. Itulah akhir dari cerita pemburuan tambang emas ini.